Baik, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial ya, yang sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan tutorial kali ini itu tentang pengalaman saya sendiri men-setting OBS ya. Nah, karena yang saya rekam pada saat ini itu saya menggunakan software yang bernama OBS. Nah, kenapa saya menggunakan OBS ini? Karena yang pertama sekali itu OBS ini dia gratis dan alias open source lah ya. Jadi kita bisa menggunakannya tanpa perlu membeli lisensi ataupun berbayar lah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ya untuk YouTuber pemula, untuk teman-teman yang baru belajar nge-YouTube atau membuat rekaman ya, membuat tutorial. Nah, ini aku sarankan pakai OBS ya, karena OBS itu gratis. Saya itu sebelumnya ya tidak bisa memakai OBS ini, karena ketika memakai OBS ya ini ya, dia ini selalu selalu suara yang direkam itu selalu hancur ya, selalu gagal direkam ya. Contoh hasilnya itu aku tunjukkan gimana ya teman-teman. Pokoknya ada suara aku yang nggak enak gitu didengar. Nah ini ya, kalau nggak salah. Oke, baik teman-teman, ini sudah saya restart ya, dan hari jalankan aja ya ini. Oke, coba kita pakai itu salah satu. Mungkin yang salah satu bisa menjawab juga yang Pak Safis atau pertanyaan yang lain. Nah, suara videonya tuh kayak gitu ya, lebih kurangnya. Jadi ya agak kurang jernih seperti itu. Nah, di sini aku akan coba tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara menyeting OBS-nya agar videonya itu bagus dan suaranya itu jernih dan lancar ya. Untuk spek laptop yang aku gunakan ini adalah Core i5 ya teman-teman, dan RAM-nya itu bawaannya 4 GB. Tapi di sini aku juga udah tambah RAM. Cuman kalau menurut aku itu nggak pengaruh ya, karena ya teman-teman di Core i3 juga bisa pakai settingan seperti ini ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari aku sendiri. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama. Sini kita masuk OBS ya. Nah, OBS-nya udah aku buka, jadi dia bakal seperti ini. Nah, sebelum itu aku minta tolong dengan teman-teman ya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya pada video aku ini. Ya, karena yang pertama menyalakan tombol lonceng, subscribe, dan like itu ya gratis ya teman-teman, dan kemudian itu juga membuat aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa ya. Nah, baik, kita lanjut lagi ke videonya. Selanjutnya ya, yang perlu teman-teman perhatikan, ini aku langsung ke teknis saja ya, bukan memberitahu teman-teman untuk menginstal OBS-nya, bukan ya. Tapi di sini ya, kalau teman-teman belum ada OBS-nya silakan diinstal, atau yang sudah ada, nah silakan ikuti ya tutorial ini. Di sini yang pertama itu aku tambahkan tangkap layar ya, yang kedua audio input capture, dan yang ketiga itu audio output capture. Nah, ini cuma 3 ini aja karena aku cuma fokus di di tangkapan layar kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau live streaming atau mau yang lain-lainnya itu ya bisa juga ya. Silakan ditambahkan. Pertama itu tambahkan di sini ya, tambahkan di situ untuk ininya, skinnya itu apa. Kalau kita udah tambahkan, baru tambahkan yang di sini kayak gitu. Nah, lanjut aja kita sekarang ya. Fokusnya yang pertama sekali itu suara ya teman-teman, yang aku perhatikan. Jadi kita harus setting itu yang di berkas ya, klik berkas atau pengaturan. Di sini aku pakai bahasa Indonesia ya biar lebih memudahkan. Kemudian pergi ke pengaturan. Di pengaturan itu untuk settingan umumnya itu aku set seperti ini ya. Bahasa Indonesia, kemudian temanya ya ini, kemudian ininya seperti ini. Nah, kemudian sentakan sejajar sumbernya itu aktif ya, dan ininya sensitivitasnya 10. Sertakan sumbernya itu aku tandain ya. Kemudian proyektornya tidak ditandain, dan baki sistemnya itu aktif. Pertinjaunya tidak ada, ini tidak ada. Kemudian mode studionya itu aku pilih yang ini ya.
Kemudian tampilan multinya itu aku tandain kayak gini. Dan ini aku pilih horizontal atas 8 ya untuk tata letak tampilan multinya. Oke, kalau kita sudah oke, yang di sini jangan dulu ditekan oke, kita pergi ke output. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk teman-teman. Aku jarang streaming ya, nggak pernah juga sih streaming, tapi bisa teman-teman tiru ya. Ini berdasarkan pengalaman aku juga melihat video-video yang lain itu seperti ini settingannya. Nah, silakan teman-teman samakan untuk track audionya itu di 1, terus pengkodeannya itu di X264 ya. Ini kemudian kontrol railnya itu CBR ya, bitrate-nya 2500. Kemudian untuk ininya ya aku isi very fast ya, tidak ada. Oke, bawah lagi nggak ada ya. Nah, kemudian di rekaman ya. Di rekaman itu untuk jenisnya ini aku set ke standar ya teman-teman. Dan untuk jalur rekamannya ini tempat kita menyimpan video, silakan teman-teman pilih sendiri ya. Dan kemudian format rekaman ya, ini aku pilih MP4. Kenapa MP4? Agar bisa ya mudah diedit lagi di software pengeditan kita ya. Oke, untuk pengkodeannya aku pilih yang Quick Sync ya, itu H.264. Kemudian ininya nggak aku tandain, dan selanjutnya ini yang sangat penting ya. Penggunaan targetnya itu aku pilih quality ya, kemudian profilnya itu aku pilih high, dan ini interval keyframe-nya 3, control rate-nya CGP ya, CQP ya, sorry teman-teman, CQP ya, CQP, dan KPI-nya aku pilih 20, KPP-nya 20 ya, KPB-nya 20, dan latensinya normal, kemudian keyframes-nya 3. Nah, itu untuk apa nih ya, untuk rekaman ya. Selanjutnya ke audio, itu bitrate-nya aku set jadi 60 untuk track 1 ya, dan yang lainnya 60 semua. Ini nggak ada ditandain. Oke, kalau sudah, ini jangan dulu kita klik OK ya, kita lanjut ke audio. Nah, audionya ini umum aku menggunakan 44,1 kHz ya. Kemudian salurannya stereonya itu aku pilih di sini. Kemudian untuk perangkat global audionya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Audio desktopnya pilih speaker Realtek High Definition Audio ya. Semuanya ini dinonaktifkan ya. Ini biar ini ya teman-teman, agar suaranya tuh nggak bebayang kayak gitu. Soalnya pernah aku aktifkan yang audio mic-nya ini, ya suaranya berbayang gitu ya. Oke, untuk meternya, desire rate-nya aku pilih cepat, tipe pack meternya aku pilih true pack pengguna CPU lebih tinggi, dan lanjutan aku pilih speaker Realtek High Definition Audio ya. Oke, kita ke bawah lagi. Nah, untuk pintasan ya, itu nggak ada aku setting apa-apa, ini jadi 0 semua. Oke, audio sudah, ke video. Nah, untuk videonya ini teman-teman aku pakai resolusi dasar kanvas ya, 1920 x 1080 ya. Ini sesuai dengan resolusi laptop kita, jadi langsung layar kita ini ya. Jadi ini juga sama. Kemudian filter downscale-nya aku pilih yang Lanczos ya, Lanczos. Diskalakan tajam, 36 sampel. Kemudian nilai fps umumnya aku pakai di 60 ya. Oke, seperti itu, ini nggak usah. Dan kemudian lanjutan, nah ini juga ada diatur. Untuk umum ini aku pilih prioritas prosesnya normal. Kemudian videonya aku pilih yang direct 3D11 ya. Ini sesuai dengan direct teman-teman ya. Dan format warnanya aku pilih NV12, ruang warnanya 709, dan ininya aku set penuh. Oke, pengaturannya kayak gini. Iya.
Oke, silakan teman-teman lihat ya untuk delay streamingnya, durasi 20, menghubungkan kembali secara otomatis itu pengumpulan delaynya 10, ininya 20, dan sumbernya aku pilih aktif ya. Oke, kalau udah ini teman-teman baru klik OK ya. Nah, baru klik OK, diklik OK-nya ya. Oh enggak ya, bisa juga sih sebenarnya klik OK, tapi bagusnya diklik terapan dulu ya teman-teman, baru klik OK tadinya. Kalau klik OK ya langsung juga sih sebenarnya. Oke, nah kita coba selanjutnya. Setelah itu teman-teman, kalau kita sudah tambahkan ini, aku cuman setting yang di sini sih, yang di audio input capture ini. Karena menurut aku yang di sini yang ada suaranya ini kan, tuh dia bergerak-gerak gitu ya. Nah, oke, kita coba tekan yang di sini ya, ada gambar gerigi ini, tekan, klik kiri ya, klik kiri dan kemudian filter. Nah, untuk pertama itu yang harus kita tambahkan di sini adalah peredam derau ya, noise gate dan EQ ya, kemudian kompresor ya teman-teman. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Caranya klik tambah dan kemudian pilih peredam derau ya. Nah, kemudian tambahkan lagi, pilih mana nih, noise gate ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, pilih noise gate. Dan nah, untuk ini apa namanya tuh yang EQ ini itu kita harus download lagi ya, download di softwarenya ya, softwarenya itu di internet. Kita perlu mendownload di sini. Kita buka di ini ya, nanti link ininya akan saya share ke teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu download bundle freeware packs-nya ya. Dan kemudian pilih yang sesuai dengan Windows teman-teman ya. Intinya yang VTS ya. Ini kalau aku Windows 64 itu pakai VST, pakai yang VST ya. VST ini di download dan kemudian diklik aja di sini cara downloadnya. Selanjutnya itu, nah tinggal kita download kayak gitu. Untuk linknya nanti akan aku juga cantumkan ya di deskripsi videonya. Oke teman-teman, kalau udah download itu tinggal diekstrak aja ya, di double klik kemudian next ya. Kemudian kalau udah diekstrak, kita klik aja di sini ya, di sini tambahkan, kemudian VST ini bakal muncul ya. Kemudian diklik aja. Ini coba ketambahin ya. Oke. Dan kemudian di sini di set ke EQ ya. Tuh, ada EQ. Ini EQ berapa ya? Oh ya, ini ya, BC triple EQ VST stereo. Nah, jadi teman-teman di sini nanti pilih yang ini ya. Tuh. Sama kan? Oke, ini aku hapus lagi ya. Klik kanan, hapus dulu biar suara aku nggak berubah ya. Nah, untuk di peredam derau itu teman-teman set jadi min 30 ya. Kemudian ini speknya, ini penggunaan CPU rendah, kualitas rendah metodenya. Kemudian noise gate-nya ini aku set di ambang batas penutupnya itu min 60. Kemudian ambang batas bukanya itu min 57 ya. Kemudian lama attack-nya itu 25, lama hold-nya 200 dan lama rilisnya 100. Selanjutnya EQ itu kita harus buka dulu ini ya. Kalau kita udah set ini, jadi kita buka ini. Kita coba buka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini aku set untuk apa ya? Gainnya itu 12 dB ya. Ini bisa diputar-putar teman-teman. Kemudian low-nya aku set ke 8.1. Kemudian mil-nya itu aku set ke min 4, putar ke sini. Dan kemudian untuk high-nya itu plus 3.1 ya.
Nah, bisa teman-teman lihat aja ya sendiri ini. Dan nanti akan jadi kurvanya itu seperti ini. Oke, kalau udah, ini nggak ada tombol OK-nya, tinggal ditutup aja seperti itu. Oh iya, kalau misalnya belum muncul ininya, itu teman-teman bisa tekan yang ini. Tuh, dia bakal ngilang kayak gitu ya. Kalau error, kita coba lagi buka, di close ya, terus dibuka lagi, nah baru dia muncul seperti ini. Ada tombol-tombolnya gini ya. Oke, setelah EQ kita atur kompresornya ya. Untuk rasionya kita pilih di 20,00 ya, 1 ini. Kemudian ambang batasnya kayak gini, 18, min 18, kemudian attack-nya 6, kemudian release-nya 60, gain output-nya 5,90, dan ini sumber rantai sampingnya atau peredam saya tidak ada. Kemudian kalau udah kita tutup dan coba teman-teman rekam suaranya ya. Tapi kalau misalnya suaranya itu terlalu banyak noise ya, coba teman-teman ininya digeser lagi ke sini. Ya, ini 57 kan, digeser ke sini. Jadikan 20 ya. Ini kalau aku jadikan 20 tapi suaranya agak putus-putus ya. Ini jadi ya harus hati-hati juga. Ya. Jadi tinggal sebenarnya sesuai dengan keinginan kita dan sesuaikan dengan tempat tinggal kita kayak gitu. Ya, kalau aku setnya tadi berapa ya, lupa nih. 47 kayaknya. Ya di sini ya. Di 47 ini setnya. Oke, seperti itu ya. Untuk tutorial kali ini. Nah, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Kemudian apalagi ya? Kayaknya cuman itu ya. Yang berpengaruh itu di suara ini. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.